Banyak yang bilang kalau tempat kerjaku ini angker. Banyak hantunya, bahkan ada yang bilang kalau katanya dulu ini adalah sebuah tanah kosong bekas kuburan. Namun apakah itu semua benar? Namaku Erik. Teman-temanku sering memanggilku dengan nama itu. Ini ceritaku 3 tahun yang lalu ketika aku masih bekerja di salah satu pabrik yang ada di daerah Kabupaten Bandung. Seperti biasa, jika sudah masuk akhir bulan, pasti jam kerja di pabrik akan ditambah beberapa jam dari jam normal. Ya, jam lembur lah istilahnya. Aku ingat saat itu tepat jam 12 malam. Setelah selesai lembur, aku beristirahat sejenak dengan teman-temanku di ruang istirahat. Aku dan temanku berlima saat itu. Suasana di pabrik, jika sudah malam hari, terasa sangat sepi. Ditambah, pabrik ini memang jauh dari rumah warga. Sekelilingnya lahan kosong dan mungkin pepohonan-pepohonan saja. Mulailah kami bercerita. Awalnya membahas tentang masalah pekerjaan, sampai saat itu obrolan kami mengerucut pada hal-hal mistis. Kejadian-kejadian yang terjadi di pabrik itu. Beberapa temanku bilang, katanya di pabrik ini ada penunggunya, terutama di gedung 6, gedung kosong yang tidak terpakai. Konon katanya di gedung 6 itu dulu pernah ada seorang karyawan yang jatuh dari lantai 3 dan meninggal di tempat. Itu terjadi pada tahun 90-an. Dan juga beredar kabar ada sosok kuntilanak merah di gedung-gedung lainnya. Pembicaraan kami seperti tidak ada ujungnya. Sampai salah satu temanku berkata, katanya kalau kita cerita tentang hantu, hantunya pasti pada datang. Mendengar itu, kami sebenarnya percaya tidak percaya. Namun perasaan saat itu jadi tidak enak. Malam terus berlalu. Dan ketika kami baru saja akan kembali dari istirahat, tiba-tiba keheningan kami terpecah ketika mendengar suara tertawa perempuan yang terdengar dari gedung 6 sepertinya. Iya, terdengar dari gedung 6 yang berada tepat di seberang ruang istirahat. Karena saat itu kondisinya kami berlima cukup kaget, dan suara tersebut seakan membenarkan cerita-cerita yang kami tadi ceritakan. Wah, sepertinya kami memang sudah diusir, harus pulang. Karena ketika itu sudah jam 12:30 malam. Aku pun mengusulkan untuk pulang saja saat itu. Jangan berlama-lama di kantor. Yang lain pun setuju,
Dan akhirnya kami pun pulang. Aku pulang ke kosanku. Dan saat itu tidak lagi berpikiran tentang hal-hal yang tadi diceritakan teman-temanku. Bahkan suara cekikikan yang sempat terdengar di pabrik tadi pun seakan hanya angin lalu saja. Bergegas aku cuci muka, setelah itu merebahkan badanku di atas tempat tidur. Entah kenapa saat itu aku merasa leherku berat, pegal yang lumayan sakit, bahkan membuatku hampir susah menengok, seperti salah bantal. Tapi sebelumnya tidak. Ditambah sekarang, aku merasa ada yang memperhatikanku dari arah pintu kamar. Aku coba melihat ke arah pintu, tidak ada apa-apa. Mungkin aku hanya kecapean, sugesti. Aku pun memutuskan untuk lanjut tidur, istirahat, dan besok pagi kembali bekerja. Akhirnya aku pun tertidur. Keesokan harinya, seperti biasa, aku masih harus lembur kerja. Waktu terus berlalu, tak terasa sudah mau maghrib. Aku istirahat sejenak, berjalan ke ruang istirahat. Sampai di ruang istirahat, kok gak ada siapa-siapa? Tidak ada teman-temanku. Tumben. Aku hanya sendirian di ruang istirahat. Aku memalingkan kepalaku, mencoba memeriksa ke arah sekitar. Dan aku melihat seorang pegawai perempuan, rambutnya panjang, berjalan masuk ke gedung 6. Terlihat memakai seragam pegawai, namun gerak-geriknya mencurigakan. Masuk ke gedung 6 mau ngapain, kan gak ada apa-apa. Perlahan karena penasaran, aku pun mengikuti perempuan itu. Ini pegawai baru atau gimana sih? Mau ngapain ya? Ketika masuk ke gedung 6, aku pun menyusulnya. Dan ketika aku lihat lagi ke dalam gedung 6, loh, kok hilang? Tidak ada siapa-siapa di dalam gedung 6 itu. Mataku coba menyisir seluruh ruangan yang kosong itu. Benar-benar tidak ada siapa-siapa. Dan ketika ku balikan badan, tepat berdiri di hadapanku, sosok perempuan dengan wajah pucat,
Matanya putih, mulutnya menyeringai tersenyum padaku. Rambutnya sangat panjang hingga menyentuh lantai dan sangat berantakan. Gimbal tidak karuan. Ketika dia tersenyum menyeringai, terlihat gigi-giginya tajam, seperti bertaring semua, dan suara tertawanya persis seperti yang kudengar semalam. Dan salah satu lengannya memegang pundakku dari belakang. Dia seakan mendorong kepalaku mendekatkan wajahku kepada wajahnya. Aku terus menutup mataku sampai terdengar suara azan. Azan maghrib berkumandang, dan ketika ku buka mataku, sosok itu sudah hilang. Aku segera pergi ke ruang istirahat, dan ketika itu kulihat teman-temanku sedang berkumpul di sana. Mereka melihatku panik. Aku pun ceritakan apa yang baru saja ku alami. Dan mereka bilang sejak tadi pun mereka ada di ruang istirahat dan tidak melihatku datang. Dan jelas-jelas aku datang ke sana tidak ada siapa-siapa. Teman-temanku hanya bilang, ya, aku diisengi oleh sosok penunggu di kantor atau pabrik ini. Dan jelas, sosok perempuan berbaju merah itu nyata adanya.